Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu adib, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, senantiasa mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang setiap hari diberikan kepada kita, lebih dari cukup semuanya. Kita syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepada hamba. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar apa yang kita baca, salawat yang kita zikirkan tiap hari di lisan kita akan mendapat balasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Dengan kita diakui sebagai umat beliau nantinya, baik sekarang nantinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzim. Di zaman sekarang ini kita melangkah ke depan, tidak pernah selalu melangkah ke belakang lagi. Kalau ada yang melangkah ke belakang, artinya apa? Dia jalan ke belakang, mundur kita. Kemunduran iman ini adalah suatu hal yang menakutkan. Mundurnya orang gak ada masalah, tapi kalau iman itu mundur akan menjadi masalah yang besar. Artinya apa? Terjadilah suatu kekerdilan diri kita, seperti yang dibahas tentang iman kita pada Allah. Kerdil semuanya, hancur semuanya. Iman pada malaikat hilang, iman kepada kitab ini kagak ada, iman kepada Rasul tidak pernah diakui, dan iman pada hari kiamat gak pernah mikir. Iman kepada takdir sama sekali gak pernah takut. Inilah hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan naungan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dalam suatu Al-Qur'an. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini daripada surat Al-Takasur, 8 ayat surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Suratnya pendek-pendek, tetapi surat ini mengandung nilai yang luar biasa. Tentang kehidupan yang sekarang terjadi ini benar-benar sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai sebelum Al-Qur'an ini diturunkan. Makhluk Allah aja yang dirinya merasa sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahu 'azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan perilaku kalian yang bermegah-megah. Artinya apa? Di sini sebutkan alhaakumut takatsur. Kita sudah dilalikan dengan kehidupan yang bermegah-megahan, kehidupan di dunia ini yang sementara ini selalu menonjolkan kemaksiatan, selalu kita berbaur dengan segala hal yang fungsinya tidak ada dalam Al-Qur'an ini. Yang kita deketin justru sesuatu yang mengandung tidak banyak fadilahnya, tidak banyak gunanya, sekali lagi tidak banyak baiknya, tapi banyak jelek, banyak mudaratnya. Fadilahnya tidak ada, mudaratnya banyak sekali. Disebutkan lagi, dari tadi disebutkan alhaakumut takatsur, dengan bermegah-megahan ini manusia tidak pernah kapok-kapok. Sudah diingetin dengan bencana, sudah diingetin dengan musibah, diingetin dengan datangnya penyakit, diingetin dengan datangnya wabah, kagak pernah kapok-kapok. Yang ada pada dirinya adalah ingin dan ingin.
ingin memiliki segala sesuatu yang berlebih, memohon segala sesuatu, bukan memohon ampunan dosa, tetapi memohon pemberian yang banyak, sampai mereka tertimpa dirinya tanpa sadar, dirinya tertimpa harta berlimpah tanpa sadar, sehingga dia sampai lalai dalam sholat, lalai dalam ibadah. Makanan disebutkan di sini al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk zurtumul maqabir, ke alam kubur. Ngeri sekali ayat ini. Kalau kita garis bawahi ayat ini, ngeri sekali. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sudah diingetin jangan bermegah-megahan seperti itu, enggak masuk dalam telinga. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam yang kubur. Artinya apa? Sampai kalian kapok. Sampai kita kapok. Ketika masuk ke alam kubur, baru sudah amal tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menghadapi segala kenyataan dengan fitnah kubur atau tidak fitnah kubur. Tinggal kita menghadapi segala sesuatu yang nantinya itu kita akan hadapi sendiri, tanpa ada teman, tanpa ada siapa. Di situ kita dalam kesendirian, tidak ada yang menolong. Anak yang kita cintai kagak mau lagi menyentuh kita, boro-boro nyentuh, ngantar sampai kuburan selesai tinggal pulang. Kita tetap sendiri. Siapa yang menemani kita? Husnul amal. Amal kita ketika kita di dunia menanamkan husnul amal, atau sebaliknya ketika kita hidup di dunia kita tanamkan su'ul amal. Husnul amal akan kita petik di sana. Artinya apa? Kita akan diselamatkan dengan rahmat Rasulullah SAW, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nantinya kalau kita banyak beramal su'ul amal atau amal kejelekan selama di dunia, nantinya kita akan mendapatkan azab di alam barzakh. Azab itu sampai kapan? Ternyata kehidupan di dunia ini hanya nggak ada seberapa segelintir air. Dan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan yang nanti di akhirat ini. Maka dari situ disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kebenarannya ada, selamanya minta ampun. Waktu di akhirat itu lamanya minta ampun. Kita pikirkan, andai kata azab itu datangnya di akhirat, kita bisa bayangkan sampai kapan lamanya. Azab di neraka sampai kapan lamanya. Allah saufa ta'lamun, kalau sekali-kali saufa ta'lamuna, kalian akan mengetahui akibat daripada apa yang kalian lakukan itu. Jadi akibat daripada apa yang kita lakukan, sumakalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali kelak kita akan mengetahui akibat apa yang disebut kita lakukan. Di sini disebutkan kalla saufa ta'lamun, sumakalla saufa ta'lamun. Jadi kalla saufa ta'lamun diulang 2 kali sama Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini. Kenapa? Karena di situ benar-benar dijelaskan, jangan sampai hamba Allah itu melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang merugikan mereka ketika mereka masuk ke alam barzakh. Di sini disebutkan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, summa kemudian sekali-kali kelak kamu akan mengetahui. Jadi sudah dijelaskan kalian akan mengetahui, kalian akan mengerti. Summa kalla saufa ta'lamun, enggak paham-paham juga. Buktinya apa? Kemaksiatan terus dijalankan oleh mereka. Tidak hinar-binar segala sesuatu, menjauhi Al-Quran, senantiasa itu dijalankan dengan senangnya, dengan bangganya. Tidak pernah mengenal itu lelah ketika dia berbuat maksiat. Tetapi ketika dia ngaji Al-Quran, ketika dia tadarus, ketika dia datang majelis taklim, ketika dia datang suatu majelis sholawat, lelahnya minta ampun, capeknya minta ampun. Masya Allah. Inilah yang disebutkan dengan summa kalla saufa ta'lamun. Disebutkan 2 kali. Kemudian disebutkan kalau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau ta'lamuna, sekali-kali tidak. Sekiranya kalian mengetahui ilmal yakin dengan pasti. Yaitu dengan pasti apa? Latarunnal jahim. Yaitu niscaya kalian akan benar-benar melihat, yaitu jahim, yaitu neraka jahim. Sudah disebutkan begini. Akibat daripada apa yang kita lakukan selama di dunia ini benar-benar membawa kita sampai ke neraka jahim. Masya Allah, ketika jangankan neraka itu kita masuk 500.000 tahun perjalanan, bau neraka sudah kecium. 500.000 perjalanan waktu akhirat, bau neraka sudah kecium.
Bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka di sini, di dunia ini sudah panasnya minta ampun. Ketika kita dengar panasnya Gunung Merapi, bagaimana orang yang mendaki sampai dia terbakar, terpanggang, kondisinya bagaimana? Ini di akhirat masih dilipatkan 69 kali panasnya daripada api panasnya di dunia ini. Bisa dibayangkan bagaimana kita terkelupas, bagaimana kita nanti akan dihimpit dengan api panas kanan api. Belum kemudian dilanjut lagi dengan apa bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah dan batu. Di situ di dalamnya ada malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras. Penjaganya di situ malaikat kasar dan keras, tidak kenal ampun, tetapi dia masih taat kepada perintah Allah. Bisa dibayangkan ketika kita ajak sekarang menghadapi orang yang mukanya sangar aja, kita sudah ketakutan. Tetapi salah kalau kita menghadapi manusia dalam keadaan ketakutan. Justru seharusnya kita rasa takut ketika kita berbuat dosa, karena kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat. Jadi tadi disebutkan di sini latarawunal jahim, yaitu niscaya kalian akan benar-benar akan melihat apa neramakan neraka jahim itu. Summa latarawunaha ainal yakin, summa kemudian kalian benar-benar akan melihatnya ainal yakin dengan apa? Dengan mata kalian sendiri. Kita akan melihatnya dengan mata kita sendiri. Yang dilihat apa? Yang dilihat itu tadi kekejaman di neraka. Nanti akan diperlihatkan kita. Ketika kita diperlihatkan ketakutan ini minta ampun. Rasa penyesalan luar biasa. Nangis sampai apapun, menjerit. Tidak ada gunanya lagi apa yang kita lakukan. Di dunia kita suka berkhianat. Di dunia kita suka memfitnah. Di dunia kita suka menghibah dan bahkan mencaci maki siapa yang orang itu tidak punya salah, kita caci maki. Orang itu tidak salah apa-apa, kita umpat, kita khianati, kita menggunakan suatu timbangan yang gak beres dalam berdagang, apapun menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan sunnah Rasul maupun Al-Quranul Karim. Ini yang benar-benar kita nanti harus kita takutkan. Perbuatan kita yang benar-benar akan memakan atau menimbulkan segala sesuatu yang berbau su'ul amal. Sehingga amal-amalan kita banyak dosanya, amalan jelek. Rahmat hidayah tidak akan pernah turun kepada kita. Baik di dunia tidak pernah turun, di akhirat apalagi kita akan dihancurkan dengan hidayah rahmat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sumalatus alunna yauma idin anin naib. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya yauma idin anin naib. Akan ditanya kemudian di akhir ini yauma idin anin naib. Nanti akan ditanya satu persatu tentang kehidupan kalian bermegah-megahan selama di dunia itu untuk apa? Ditanya satu persatu. Maka dari itu si kaya dan si miskin lebih enak si miskin. Ketika nanti di sana ditanya harta yang kamu punya, harta apa? Dia bilang kakak gak punya harta. Tetapi kalau orang itu banyak harta, bermegah-megahan, sebagaimana disebutkan surat Al-Takasur ini, bermegah-megahan di sini, artinya apa? Semakin banyak yang ditanyain nanti kepada kita, pada hamba-hamba Allah yang hidupnya selalu berkelimbang harta, harta tidak digunakan sebaik mungkin untuk sedekah. Tidak disucikan dengan sedekahnya, selalu dalam kesombongan dengan harta yang dia punya. Dia tidak mikir apa yang terjadi nantinya. Masya Allah, tidak pernah menolong sesama. Artinya apa? Menggilas mereka-mereka yang enggak punya. Menggilas dengan apa? Dengan diktatoris yang dia punya. Masya Allah, jangan sampai kita seperti ini. Akan ditanya satu persatu dalam hisab kita. Yang tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya ini nanti. Dalam suatu pertanyaan di hisab yaumul hisab, kita akan terasa lama puluhan tahun bahkan ribuan tahun hanya di hisab. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan dari surat Al-Takasur ini akan memberikan kita intinya dari surat ini, kita ambil pelajaran. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala,
Gunakan rezeki itu sebaik mungkin. Jangan sampai harta yang kita punya itu kita gunakan atau kita ditunggangi oleh harta untuk berbuat suatu hal di luar ajaran Allah. Gunakan harta yang kita punya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita punya akan menyelakai diri kita sendiri, akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Jangan. Kita diberikan harta, istadzrizqami sodaqoti. Hendaknya apa yang kita punya ini kita cukup, lebih dari cukup. La azidannakum, terus kita bersyukur. Gunakan harta ini senantiasa untuk beribadah. Kita bagikan, kita zakatkan, kita bagi. Tidak pernah ada henti-hentinya untuk memberi, membagi dan memberikan segala sesuatu kepada mereka. Fakir, miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan, dan kita sering banyak menolong kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi kekejaman dunia ini, terutama di akhir zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberikan dengan kekuatan pelajaran-pelajaran yang tertanam dalam Al-Qur'an ini senantiasa bisa membimbing kita ke jalan kebenaran sesuai dengan apa yang Allah inginkan buat hambanya, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan buat umatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mari kita senantiasa koreksi diri kita, tidak perlu koreksi orang lain, diri kita. Kita sholat kita perbanyak, fokus kita fokuskan dalam hal ibadah, kemudian istiqomah yang dalam hal bersedekah, semua kita nomor satukan. Sedangkan kehidupan dunia kita nomor duakan, nomor tigakan, nomor 4. Artinya apa? Segala kegiatan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah lalai dalam sholat, tidak akan pernah meninggalkan sholat. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dalam tausiah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.